Ya, begini, ada beberapa pertanyaan saya. Memang firman Tuhan hari ini sangat memberkati bagi saya ya. Benar-benar sangat memberkati karena firman yang Pak Paul ajarkan benar-benar kenyataan nyata di dunia sekarang ini di gereja. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Paul? Kan ada hamba Tuhan yang mengharamkan macam-macam. Contohnya nonton TV. Ini saya berceritain tentang yang kejadian sesungguhnya. Kemudian wanita yang ke gereja itu nggak boleh memakai make up, lipstick pun nggak boleh. Kemudian nggak boleh memakai perhiasan, anting-anting dan sebagainya. Jadi kalau melihat akhir hidup dari pendeta ini sendiri, kalau melihat dari ajarannya, kok malah dia kan matinya cancer. Cancernya itu cancer pada alat kemaluan, ya kan? Sehingga dia matinya jemaatnya mau kunjungi pun nggak bisa gitu loh Pak Paul, karena di kemaluannya gitu loh. Gimana mereka mau nengok orang lagi sakit? Jadi menurut Pak Paul, pendeta yang seperti ini itu bagaimana Pak Paul yang mengharamkan tidak boleh nonton TV, jemaat nggak boleh, katanya haram segala-galanya gitu. Nah inilah saya bilang ada pengajaran-pengajaran itu nggak jauh-jauh beda dengan kadrun gitu loh, yang dengan Iya, yang Muslim kadrun. betul. Itu juga Kemudian tipuan yang gereja juga tuh ya, ilusi dari gereja. oh begitu Pak Paul ya. Ya, karena ada gereja, dia sendiri rupanya nggak berdamai. Kalau bagaimana dengan kita? Ya ini kemarin nih ya, ada satu sahabat kita ya. Ah, ya anak saya sampai bajunya itu yang merek Gucci itu dibuangin semua ke tempat sampah, dia pakai pakaian dari Tanah Abang beli karena dia dibilangin sama pendetanya nggak boleh pakai barang mewah. Loh, saya bilang boleh lah, kenapa harus dibuangin? Pakai. Tapi kalau dia seorang hamba Tuhan, ya jangan. Ya, kalau dia orang jemaat biasa, jemaat umum, orang kan juga pengen, boleh nggak kepenginnya, boleh saja. Yang penting duitnya jangan nyolong. Boleh nggak dia pakai make up ke gereja? Ya boleh saja. Pakai make up yang mahal ya boleh saja. Cuman kalau lagi pakai mahal-mahal, diingat-ingat. Itu ada Ya, orang yang lagi sehingga lapar. ibu-ibu ya, wanita-wanita yang ke gereja itu pucat banget semuanya. Jadi nggak boleh mau nonton TV, nggak, pokoknya nggak boleh macam-macam gitu. Nah, apakah itu memang hidup kudus seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan? Enggak lah. Kekudusan itu bukan dari penampilan lah. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Itu mengenai ini firman Tuhan yang hari ini Pak Paul tentang membagikan. Mungkin itu pecinta mula-mula ya, sehingga mereka melakukan sesuai dengan firman itu ya. Nah, pertanyaan saya sehubungan dengan itu waktu Ananias dan Safira, Ananias Safira itu langsung mati saat itu juga. Uh, uh, apakah firman ini terkait dengan itu Pak Paul? Pada kisah para rasul 5 ya. Maksudnya hubungannya apa? Pertanyaannya. Pertanyaan saya, kan saat itu kan uh, 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 mereka menjual hartanya dan membagi-bagikan sehingga Ananias melakukan hal yang sama, tetapi dia mendapat teguran malah karena apa namanya langsung mati lah ibaratnya seperti itu kan, saat itu langsung mati. Apakah firman itu apa berhubungan juga dengan yang kisah para rasul 2 tadi tentang menjual harta dan sebagainya? Oh bukan. Ananias Safira mati itu karena dia bohong. Kan dibilangin sama Petrus, bukankah itu punyamu? Kenapa kamu mesti bilang itu semuanya untuk ini? Nah, kamu bohong, kamu mendustai Roh Kudus. Kenapa? Kenapa motifnya Ananias Safira apa? Kalau kita lihat motifnya, lihat Barnabas jual tanahnya, dia langsung tenar kan?
Ania Safira juga mau tenar. Zaman itu banyak orang-orang kaya berusaha memanfaatkan komunitas itu. Zaman sekarang kan juga banyak kan orang-orang kaya yang berusaha numpang tenar, ya kan? Dengan jadi donatur gereja, ya, Betul, betul Pak sehingga Paulus. nama dia terpampang. Ya tadi kalau yang nyumbang 100.000 nggak dikenal, kalau yang nyumbang 1 juta tercatat, kalau yang Paling 1 nyumbang miliar. 10 juta sampai 100 juta kalau mati di layak diladani oleh Pak Pendeta. Kalau yang nyumbangnya 1 miliar, kucingnya mati pun Pak Pendeta akan ikut menangis bersama dengan Anda. Iya kan? Ya, Nanti kalau Anda kucingnya mati, Pak Pendeta nggak ikut manis bersama dengan Anda, yang tadinya kolektornya 1 miliar, perpuluhannya dikurangin loh. Jadi 500 juta saja. Kamu kucingku mati, kamu nggak ikut nangis kok Pak. Kan begitu kan. ya, 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 ya. Itulah motifnya Arya Berji buat tumbang tenar ya. Itu kayak kemarin ya di Beria kemarin ya gereja berpanggung politik. Akhirnya gereja berpanggung politik. Iya kan? Ya, Supaya dia terkenal dan kemudian dia dapat suara banyak. Itulah masalah dan dia sudah melihat banyak sekali mujizat di situ dia berani tega-teganya bohongin. Wah, itu kan kurang ajar. Kurang ajar dia sudah melihat terang-terangan di situ dia masih berani mendustai kan. Itu betul. dia membunuh dirinya sendiri. Ya kan? Dia masuk dalam lingkaran kekudusan loh. Dia berani coba-coba masuk dalam lingkaran kekudusan dengan hati yang tidak kudus. Ya dia membunuh dirinya sendiri, bukan Tuhan membunuh dia. Ya kan bahasa narasinya kan Tuhan membunuh dia. Tapi kan sebenarnya kan dia membunuh dirinya sendiri. Kita ini nggak anti api, tiba-tiba ada api kita nyemplung. Apakah Tuhan yang bunuh kita? Enggak kan? Gitu loh. Gitu. Ya, Ya, baik. Baik, pertanyaan ketiga Pak Paul. ya. Kan tadi Pak Paulus sempat menyinggung-nyinggung masalah dogma ya. Kalau dogma itu contohnya begini, pengakuan iman rasuli kan Pak Paul, apakah setiap gereja harus melakukan sesuai dengan pengakuan iman itu, atau masing-masing gereja boleh dan berhak membentuk pengakuan imannya sendiri? Iya dong, boleh dong. Yang penting kan Roma 10 ayat 9 mengaku Yesus adalah Kurios Adonai, majikan kita, Tuan kita. Dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu artinya mati dan bangkit kan? Ya, Artinya ya. bahwa Yesus juru selamat kita kan? Maka kita selamat. Tapi Oh, kan jadi ya terserah. Nggak usah pakai pengakuan iman rasuli kan? Nggak perlu kan? ya, contohnya begini. Sekarang ada pengakuan iman GBI misalnya ya, karena Mm-mm. jadi GBI punya pengakuan iman sendiri. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Artinya tidak bertentangan ya. Karena Mm-mm. kalau dari pengertian kata dogma itu sendiri yang tidak perlu dibantah dan tidak perlu diperdebatkan lagi gitu kan. Bukan, bukan. Kalau boleh itu belum tentu benar ya. Boleh Oh, saja, tergantung dia punya pengakuan imannya macam apa. Kalau dia harus mengakui Trinitas, ya ingat. Masalahnya boleh. pengakuan imannya itu kan seperti apa, ya kan? Semua orang itu punya boleh-boleh saja, ya kan? Itu kan dogma, boleh-boleh saja. Yang masalah, apakah terus itu menyelamatkan dia? Belum tentu. Orang pendetanya kibet aja belum tentu masuk surga kok. Percaya saya kibet belum tentu masuk surga. Oh, belum tentu karena memang ada ayatnya kan, bukan orang yang berseru-seru sama Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang akan diselamatkan. Karena dia tidak melakukan diakonia Firman dengan yang sungguh-sungguh, sesungguhnya. basa-basi. Ya kan dibilangin Ya, kalau tidak berdiakonia masuk neraka.
tadi kan orang Lazarus berbaring di depan pintu gerbang orang kaya ini, tapi yang datang malah anjingnya, bukan si orang kaya ini. Hati-hati. Kalau jemaatnya Gilbert banyak yang kere, Gilbertnya masih berhidup mewah, maka saya yakin Gilbert tidak masuk surga loh. Gitu ya, iya, ya, Iya. baik, Pak Paul. Kalau jemaatnya Gilbert banyak yang kere, sementara Gilbert masuk bergaya hidup mewah, saya yakin Gilbert tidak masuk surga. Oh, kalau dia kayak raya, Pak Paul, jangan disaksikan lagi. Makanya pendeta-pendeta banyak yang males kalau punya jemaat miskin, jadi menghalangi dianya masuk surga. Aduh, orang miskin. Berat kita repot ini. Kemarin janjian mau beli Porsche nggak jadi. Kemarin kita mau beli ini Yves Saint Laurent nggak jadi. Ya kan? Kasian. Kasian amat. Ya, kenapa bacanya apa itu? Yes Saint Laurent ya. Yesan Laurent, maklum orang kampung kita yang ngomongnya Saint Laurent. Yesang Laurent ya, baca Yesang Laurent. Iya, Sang Laurent. Oke, Pak Paul, terima kasih banyak. Jadi artinya kalau dari pengertian Pak Paul yang berikan ini bahwa dogma tidak menyelamatkan kan? Jadi enggak, dogma nggak menyelamatkan. Boleh-boleh dia bikin, tapi kemungkinan nggak selamat aja. Dogma tidak menyelamatkan. Orang mau boleh bikin pengakuan grupnya rombongan Nabi 26 bahwa Joseph Paul Sang adalah Nabi dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Ya itu tidak menyelamatkan pengakuan itu. Kan boleh-boleh saja saya bikin aturan begitu kan. Nah, itu kan grupnya saya kan, suka-suka saya kan. Iya, karena pengakuan iman Rasul tiba-tiba sudah diganti dengan pengakuan misalnya iman GBI. Tapi pengakuan iman Rasul ini juga tidak menyelamatkan. Betul. Pengakuan iman yang menyamakan Roma 10 ayat 9 pokoknya. Roma berapa, Pak? 10 ayat 9. Kan sudah bolak-balik kita hampir tiap minggu gitu kita bicarain Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku Yesus adalah Kurios, Adonai, Tuhan ya, bukan Tuhan, bukan Allah ya. Barang siapa mengaku Yesus Tuhan, Adonai, Kurios, bukan Allah, bukan. Ya. Dan percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati, dia akan diselamatkan. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus adalah Allah, nggak apa-apa. Yang penting kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Kurios majikan kita satu-satunya. Masalahnya banyak orang ngaku-ngaku Yesus adalah Allah, tetapi dia disuruh diakonia nggak mau, padahal Tuhan sudah bilang suruh diakonia. Artinya dia bohong. Dia tidak menjadikan Yesus sebagai Allah. Tidak menjadikan Yesus sebagai Tuannya, dia nggak selamat. Gitu ya. Baik, Pak Paul, terima kasih banyak ini Pak Paul pencerahannya hari ini, firman-Nya yang dibagikan, mudah-mudahan hari makin berbuah dalam kehidupan kita, khususnya saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.